Shalom, sahabat-sahabat terkasih. Pernahkah Anda bertanya, mengapa saya menderita? Atau Anda melihat dunia dan berpikir, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada begitu banyak penderitaan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan semua orang, entah kita mengakuinya atau tidak. Hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang sangat kuat dari teolog Kristen terkenal, Timothy Keller, berjudul Walking with God Through Pain and Suffering. Buku ini tidak memberi kita jawaban klise atau janji-janji kosong. Sebaliknya, Pendeta Keller mengajak kita untuk berani melihat kenyataan pahit dari penderitaan, yang ia sebut sebagai tungku api. Bayangkan sebuah tungku peleburan emas. Api di dalamnya sangat panas dan bisa menghancurkan. Namun, api yang sama jugalah yang memisahkan emas murni dari kotoran-kotoran yang menempel padanya. Penderitaan, kata Keller, bisa menjadi seperti itu. Ia bisa menghancurkan kita, atau jika kita berjalan melewatinya bersama Tuhan, ia justru bisa memurnikan dan memperindah karakter kita. Buku ini adalah peta perjalanan untuk melewati tungku api itu. Kita akan melihat mengapa dunia ini penuh penderitaan, melihat dari berbagai sudut pandang, apa kata Alkitab tentang semua ini, melihat jawaban unik dari iman Kristen. Bagaimana cara praktis kita melewatinya? Langkah-langkah untuk berjalan bersama Tuhan. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk lari dari penderitaan, tapi untuk belajar bagaimana berjalan tegar di tengah-tengahnya. Bagian 2. Cara dunia memandang penderitaan. Sebelum melihat jawaban Alkitab, Pendeta Keller menunjukkan bahwa cara kita memandang penderitaan sangat dipengaruhi oleh budaya di sekitar kita. Budaya modern, penderitaan adalah pengganggu. Pendeta Keller berpendapat bahwa budaya modern kita saat ini adalah yang paling tidak siap dalam menghadapi penderitaan. Mengapa? Hidup adalah tentang bahagia. Kita diajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan pribadi dan kebebasan. Penderitaan adalah musuh kebahagiaan. Karena itu, penderitaan dianggap sebagai sebuah kecelakaan atau gangguan yang harus dihindari dengan segala cara. Ia tidak punya makna apa-apa selain merusak rencana kita. Akibatnya, ketika masalah berat datang, kita lebih mudah kaget, marah, dan hancur karena kita merasa hidup kita telah gagal. Budaya tradisional. Penderitaan adalah bagian dari cerita. Berbeda dengan budaya modern, budaya-budaya lama dan agama-agama lain mencoba memberi tempat bagi penderitaan dalam cerita kehidupan. Hukum karma. Kamu menderita sekarang karena kesalahan di masa lalu. Berbuat baiklah, maka masa depanmu akan lebih baik. Lepaskan keinginan, Buddhisme. Penderitaan datang dari keinginan. Jika kamu bisa melepaskan semua keinginan duniawi, kamu akan menemukan ketenangan. Terima takdir, fatalisme. Ini sudah takdirmu, hadapi saja dengan gagah berani, itulah kehormatan sejati. Perang baik banding jahat, dualisme. Dunia ini medan perang antara terang dan gelap. Kamu mungkin korupaan, tapi bertahanlah karena kebaikan pada akhirnya akan menang. Semua pandangan ini, meskipun berbeda, setidaknya melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bisa membentuk seseorang menjadi lebih baik atau lebih bijak. Jawaban unik dari iman Kristen. Lalu bagaimana dengan pandangan Kristen? Menurut Pendeta Keller, jawaban Kristen sangat unik dan berbeda dari yang lain. Penderitaan itu nyata dan jahat. Tidak seperti yang lain, Kristen tidak bilang penderitaan itu ilusi atau harus diterima begitu saja. Yesus sendiri marah dan menangis melihat akibat dari dosa dan maut. Penderitaan seringkali tidak adil. Tidak seperti karma, Alkitab jelas menunjukkan orang baik bisa sangat menderita, contohnya Ayub. Tapi, penderitaan tidak sia-sia. Tidak seperti pandangan modern, Kristen percaya bahwa di dalam rencana Tuhan, penderitaan yang paling gelap sekalipun bisa memiliki tujuan yang mulia. Bagaimana dengan pertanyaan, kalau Tuhan baik, kenapa Dia mengizinkan penderitaan? Ini adalah masalah kejahatan yang terkenal. Pendeta Keller memberikan sebuah wawasan yang mengubah cara pandang.
Justru karena kita bisa merasa marah pada penderitaan dan menyebutnya jahat atau tidak adil, itu membuktikan bahwa di dalam hati kita memiliki sebuah standar tentang apa itu baik dan adil. Standar kebaikan mutlak ini tidak mungkin datang dari dunia yang acak dan kejam. Standar ini justru menunjuk pada keberadaan Tuhan yang adalah sumber dari segala kebaikan itu sendiri. Jadi, keberadaan kejahatan alih-alih membuktikan Tuhan tidak ada, justru menjadi petunjuk bahwa kita diciptakan dengan kesadaran akan kebaikannya. Bagian 3, jawaban Alkitab. Bagian pertama, Pendeta Keller kemudian membawa kita pada dua pasang kebenaran dari Alkitab yang harus kita pegang erat-erat. Keduanya seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Keseimbangan pertama, penderitaan itu adil dan tidak adil. Ini terdengar aneh, tapi keduanya benar. Secara umum, penderitaan itu adil. Alkitab mengajarkan bahwa dunia kita ini rusak karena dosa pertama manusia, kejatuhan di Taman Eden. Akibatnya, penyakit, bencana alam, dan kematian masuk ke dalam dunia. Dalam pengertian ini, tidak ada dari kita yang bisa menuntut Tuhan untuk memberikan kehidupan yang bebas masalah. Inilah kondisi dunia kita yang telah jatuh. Secara pribadi, penderitaan seringkali tidak adil. Namun, Alkitab juga sangat jelas bahwa penderitaan yang menimpa kita secara pribadi tidak selalu merupakan hukuman langsung atas dosa yang baru saja kita lakukan. Contoh, Ayub adalah orang yang paling saleh, tetapi ia menderita paling parah. Teman-temannya keliru saat mereka berkata, "Kamu pasti berbuat dosa besar." Contoh dari Yesus. Ketika para murid bertanya tentang orang yang buta sejak lahir, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Yohanes 9 ayat 3. Memahami keseimbangan ini membebaskan kita. Kita tidak akan sombong saat melihat orang lain menderita, karena kita tahu itu bisa menimpa siapa saja. Dan kita tidak akan langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa ditinggalkan Tuhan saat kita sendiri yang mengalaminya. Keseimbangan kedua, Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat. Ini adalah salah satu pilar penghiburan terbesar dalam iman Kristen. Artinya, tidak ada satupun hal, bahkan yang terburuk sekalipun, yang terjadi di luar kendali dan rencana Tuhan. Bayangkan Tuhan itu seperti seorang sutradara atau penulis skenario yang jenius. Aktor-aktornya, kita, bebas membuat pilihan dan berimprovisasi. Tapi sang sutradara begitu hebatnya sehingga semua pilihan itu pada akhirnya tetap mengarah pada akhir cerita yang indah, persis seperti yang ia rencanakan dari awal. Contoh terbaik Yusuf. Saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan niat jahat. Istri Potifar memfitnahnya dengan niat jahat. Selama bertahun-tahun sepertinya Tuhan diam dan semua berjalan salah. Tapi pada akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Apa artinya ini bagi kita? Ini berarti penderitaan kita tidak pernah acak atau sia-sia. Bahkan ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, atau ketika tragedi menimpa tanpa alasan yang jelas, Tuhan yang berdaulat sedang bekerja di balik layar, menenun semua peristiwa itu menjadi sebuah tujuan yang baik untuk kita yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Kesalahan kita tidak bisa merusak rencananya, dan kejahatan orang lain pun tidak bisa menggagalkannya. Ini adalah dasar dari kedamaian sejati. Jawaban Alkitab bagian kedua, Tuhan yang ikut menderita. Jika Tuhan hanya Maha Kuasa tapi jauh dan tidak peduli, itu mungkin akan terasa dingin dan menakutkan. Tapi Alkitab memberikan pasangan dari kedaulatan Tuhan, yaitu penderitaan Tuhan sendiri. Inilah inti dari Injil. Tuhan kita bukan seperti bos besar yang duduk di kantornya yang nyaman dan tidak pernah tahu rasanya kerja di lapangan. Dia adalah pemimpin yang turun langsung ke medan perang bersama prajuritnya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan merasakan penderitaan kita.
Dia merasakan lelah, lapar, dan haus. Dia merasakan sakitnya dikhianati oleh teman dekat, Yudas. Dia merasakan sedihnya ditinggalkan oleh para pengikutnya, Petrus. Dia menangis saat sahabatnya, Lazarus, meninggal. Puncaknya, dia merasakan penderitaan fisik yang luar biasa di kayu salib. Dan yang lebih dalam lagi, dia merasakan keterpisahan dari Bapaknya. Mengapa ini sangat penting? Karena ini berarti Tuhan mengerti. Dia tahu persis bagaimana rasanya. Ketika kita berdoa dalam kesakitan, kita tidak berbicara pada pribadi yang asing terhadap penderitaan. Kita berbicara kepada Tuhan yang memiliki bekas luka. Kesetimpaan ini luar biasa. Kedaulatan Tuhan memberi kita harapan bahwa penderitaan kita ada tujuannya. Penderitaan Tuhan memberi kita penghiburan bahwa Dia ada bersama kita di dalamnya. Kita bisa percaya pada rencananya yang berdaulat justru karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan rela menderita bagi kita. Bagian 4. Cara praktis berjalan dalam tungku api. Jadi, bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari saat masalah datang? Pendeta Keller memberikan beberapa langkah praktis yang ia sebut sebagai bagian dari berjalan bersama Tuhan. 1. Menangis dan meratap. Langkah pertama adalah memberi diri kita izin untuk merasakan sakit. Iman Kristen bukanlah tentang menyangkal perasaan. Jujur di hadapan Tuhan. Alkitab penuh dengan doa-doa yang jujur, bahkan marah. Lihat saja Mazmur atau keluhan Ayub. Mereka tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Meratap adalah bentuk iman. Ketika kita membawa semua keluh kesah kita, kemarahan, dan kebingungan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita masih percaya Dia ada di sana dan Dia peduli. Berdiam diri dan menjauh dari Tuhan justru menunjukkan kurangnya iman. Tuhan itu lembut. Ingatlah bagaimana Tuhan memperlakukan Elia yang depresi. Dia tidak langsung menceramahinya. Dia memberinya makan, minum, dan istirahat. Tuhan tahu kerapuhan kita. Jadi jangan takut untuk menangis di hadapan Tuhan. Dia cukup besar untuk menampung semua keluh kesah kita. 2. Percaya, berpikir, bersyukur, dan mengasihi. Setelah kita jujur dengan perasaan kita, langkah berikutnya adalah mengarahkan hati dan pikiran kita kembali kepada kebenaran. Percaya pada Tuhan bukan pada hasil. Ini adalah pelajaran dari teman-teman Daniel di tungku api. Percayaan mereka bukan pada pasti selamat, melainkan pada Tuhan itu baik dan berkuasa, apapun hasilnya. Ini adalah percayaan yang matang dan membebaskan. Berpikir, disiplin pikiran. Di tengah kecemasan, paksa pikiran kita untuk merenungkan kebenaran-kebenaran besar Injil. Siapakah Kristus? Apa yang Ia telah lakukan untuk saya? Apa janjinya untuk masa depan? Ini bukan berpikir positif yang kosong, tapi mengisi pikiran dengan kebenaran yang kokoh. Bersyukur, disiplin hati. Ucapkan syukur kepada Tuhan bukan hanya setelah doa dijawab, tetapi saat kita berdoa. Ini adalah tindakan iman yang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan mengerjakan yang terbaik, bahkan jika itu berbeda dari yang aku minta. Mengasihi, mengatur ulang prioritas. Penderitaan seringkali melanjangi apa yang sesungguhnya menjadi Tuhan atau sumber kebahagiaan kita, karir, keluarga, reputasi, dan lain-lain. Ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang urutan kasih kita, yaitu belajar untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Jika Tuhan adalah harta kita yang utama, maka tidak ada badai yang dapat merenggutnya dari kita. 3. Berharap. Jangkar bagi jiwa. Langkah terakhir dan yang paling memberi kekuatan adalah berharap. Harapan dalam iman Kristen bukanlah sekedar keinginan atau angan-angan. Harapan Kristen adalah sebuah kepastian akan masa depan. Dunia baru yang sempurna. Harapan kita berlabuh pada janji Tuhan akan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak akan ada lagi air mata, duka cita, atau kematian. Wahyu 21 ayat 4. Bukan kompensasi, tapi restorasi. Ini bukan sekedar hadiah hiburan atas penderitaan kita. Ini adalah pemulihan total.
kita akan mendapatkan kembali semua yang hilang, bahkan dalam keadaan yang jauh lebih mulia dan sempurna daripada yang bisa kita bayangkan. Kekuatan untuk masa kini. Mengetahui dengan pasti bagaimana akhir dari cerita ini akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk menanggung babak-babak yang sulit di masa sekarang. Kita tahu bahwa penderitaan kita saat ini ringan dan sementara jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita. Kesimpulan, jawaban atas penderitaan. Pada akhirnya, Pendeta Timothy Keller menunjukkan bahwa jawaban Alkitab atas penderitaan bukanlah sebuah penjelasan mengapa, melainkan sebuah pribadi siapa. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu persis apa yang Dia lakukan. Dan Dia juga adalah Tuhan yang penuh kasih, yang rela masuk ke dalam tungku api penderitaan terdalam di kayu salib demi kita. Karena Dia, kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita di dalam setiap kesulitan. Dan karena Dia, kita bisa yakin bahwa tungku api kehidupan tidak akan menghancurkan kita, melainkan hanya akan memurnikan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih indah, semakin serupa dengan Dia.